Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu IGers di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kondisi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa bahagia. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa dan menginspirasi, bukan hanya di kalangan guru-guru IG di Indonesia, tapi juga di seluruh Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Jasmin Suryadi. Betul ya Pak? Betul. Pak Jasmin Suryadi, beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 4 Rano Meeto, Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Bapak Jasmin, selain beliau adalah kepala sekolah, beliau juga adalah Direktur Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional di Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Dan sebelumnya itu, beliau adalah Ketua Wilayah Sulawesi Tenggara selama 10 tahun. Luar biasa Pak. Tentu saja sudah banyak suka dan duka yang dilewati dalam memimpin IG di Sulawesi Tenggara. Dan itu 10 tahun waktu yang sangat luar biasa Pak. Sangat lama. Nah, di podcast IG kita kali ini, teman-teman IGers ingin mengetahui apa saja kegiatan Bapak sebagai Direktur Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional. Mungkin Bapak bisa menceritakan hal-hal apa yang telah dikembangkan sebagai Direktur di Pengurus Pusat IG. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya sedikit membagi cerita soal apa sih yang kita lakukan di Direktorat Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional ini, saya ingin sedikit flashback ke belakang bahwa di IG ya kalau dibilang kakeknya di IG sudah termasuk, karena kita juga termasuk perintis IG khususnya untuk di Sulawesi Tenggara. Betul. Kita sudah banyak melakukan kegiatan dan alhamdulillah IG sampai sebesar ini untuk konteks Sulawesi Tenggara kita punya andil dan teman-teman saya kira sangat besar dalam meletakkan fondasi bagi tumbuh dan berkembangnya IG hingga saat ini. Adapun saat ini berkaitan dengan posisi dan amanah yang diembankan kepada saya sebagai Direktur Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional, ini sejalan dengan visi IG kepengurusan ini, bahwa IG ini kita ingin menjadikan organisasi guru yang go internasional. Betul. Jadi dia tidak hanya national oriented, tapi dia juga nanti kita harap IG ini dia punya kiprah internasional. Jadi sekarang kita coba kiprah dalam negeri tetap kita gaungkan sebagai pondasi utama kita, tapi kita juga sudah mendorong IG untuk membuka interaksi dan dikenal dengan dunia luar, dunia internasional tentunya. Itu benang merah daripada kerja kami di Direktorat Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional ini. Saat ini yang sudah kami lakukan, kalau dalam rencana-rencana kerja kami, yaitu yang sudah sempat kemarin terlaksana itu satu, itu ada kegiatan EdTech di Singapura. Dan dihadiri oleh teman-teman, dan saya kebetulan waktu itu tidak sempat ikut, tapi diwakili oleh sekretaris direktorat. Alhamdulillah berjalan lancar. Dengan melakukan itu, kegiatan kemarin saya sedikit review, dengan kegiatan yang kemarin di Singapura dilaksanakan akan membuka ruang lebih luas bagi terhubungnya guru-guru IG yang ada di Indonesia ini dengan guru-guru yang ada di Singapura. Di Singapura, dan saya kira dalam skala yang lebih luas tentunya yang teman-teman educator dari luar negeri. Kemudian ada hal yang paling selain yang tadi yang sudah dilakukan kegiatan yang sejenis, kita mendorong IG menjadi bagian komunitas besar internasional organisasi guru sedunia. Dan ini sudah alhamdulillah sudah ada progresnya, seperti yang diketahui bahwa di tingkat
internasional itu ada namanya Education International. Education International itu adalah satu lembaga yang menghimpun organisasi guru dari seluruh dunia. Ya. Saat ini keanggotaannya itu sudah meliputi 180 negara. Ya. Jadi kurang lebih ada di sana 300 organisasi guru yang sudah ada di sana. IGI ingin menjadi komunitas besar dari itu. Nah, alhamdulillah progresnya dari kami dorong pertama kali prosesnya, karena memang ini tidak mudah karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, dan alhamdulillah per bulan lalu itu kami sudah dapat respon dari sekretaris jenderalnya yang di Belgia. Iya. Kebetulan head office-nya untuk Education International itu ada di Belgia. Dia kami sudah diberitahu harus melakukan apa. Semoga saja IGI ke depan bisa kemudian secara resmi bisa terdaftar sebagai salah satu anggota komunitas. Anggota komunitas itu. Kenapa saya dan teman-teman di direktorat itu berpikir ini harus kita kerjakan, harus berhasil IGI kita daftarkan, karena saya yakin dan percaya dengan menjadinya IGI dari komunitas yang lebih luas secara internasional, tentunya akan membuka ruang-ruang atau membangun jejaring-jejaring yang lebih luas di dunia internasional. Betul, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seperti itu. Begitu. Ternyata progres IGI ke depan sangat luar biasa ya, Pak, karena sudah menjangkau internasional, bahkan sudah ingin menjadi salah satu komunitas education internasional. Nah, apa saja yang dilakukan waktu di Singapura itu, Pak? Pengurus apa saja yang dilakukan pengurus waktu berangkat ke sana? Karena kita memang ini masih dalam tahap merintis, memang kita menjajaki semua peluang untuk bisa kita dengan siapa saja, karena itu di EdTech itu adalah sebuah lembaga yang menghimpun menyelenggarakan semacam seminar, expo yang menghimpun semua stakeholder di bidang pendidikan. Bukan hanya educator, bahwa developer teknologi juga hadir. Harapannya sudah ada beberapa yang sempat memberikan respon. Nanti kita tinggal lihat probability-nya seperti apa. Ini yang kita akan garap terus. Kita akan bangun komunikasi, mudah-mudahan. Saya lupa. Satu hal yang lagi kita kerjakan juga sekarang, kita mempersiapkan, insya Allah nantinya juga kan kami akan membangun komunikasi dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan teacherpreneurship. Meski juga diskusinya agak panjang, tapi insya Allah kita optimis itu bisa terlaksana. Teacherpreneurship itu kita ada kerjasama dengan salah satu lembaga, bisa dibilang konsultan pendidikan lah, yang dari Finland. Finlandia. Seminarnya teacherpreneurship. Itu insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Itu. Kemudian yang ingin juga kita dorong di Direktorat Internasional ini, sekolah-sekolah yang di dalamnya ada guru-guru IGI, anggota IGI, bisa kita jembatani melalui school partnership. Jadi kita berharap kita dorong sekolah-sekolah, dan tentunya guru-guru yang ada dalam sekolah itu yang terdaftar sebagai anggota IGI sebagai motor untuk mendorong terhubungnya sekolah-sekolah mereka dengan sekolah yang ada di luar negeri. Biasanya kita awali dulu karena beberapa kita mengalami kendala soal bahasa. Kita mulai dulu dengan yang serumpun dengan kita, dengan Malaysia. dengan Brunei Darussalam, seperti itu, dan beberapa sekolah Singapura mereka masih bisa paham dengan bahasa Melayu seperti itu. Itu yang akan memang terus kita kerjakan ke depan. Luar biasa, Pak. Jadi waktu di Singapura itu atau di komunitas edukasional internasional itu, apakah ada guru-guru IGI yang berada di luar yang datang ke sana, atau komunitasnya memang guru secara umum? Acara itu sebenarnya terbuka untuk siapa saja. Ya dia educator, ya dia student, university student, siapa saja datang, termasuk pelaku bisnis di bidang teknologi pendidikan, itu bisa siapa saja boleh datang. Gitu. Kemudian saya lihat Bapak kita flashback ya, Pak. Bapak pernah menjabat sebagai Ketua Wilayah Sulawesi Tenggara selama 10 tahun. Nah, tentu saja ada banyak sekali pengalaman suka duka dalam menjalankan atau mengawal kepemimpinan IGI di Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan pengalaman Bapak sebagai Ketua Wilayah selama 10 tahun yang luar biasa itu dalam mengembangkan IGI di Sulawesi Tenggara. Baik. Saya jadi ingat kembali betapa saya sering menggunakan
istilah berdarah-darah itu bukan tidak berlebihan. Kenapa? Karena memang pada saat merintis IGI di Sulawesi Tenggara itu kami punya hambatan besar sekali, dan saya kira itu hampir sama di semua daerah. Ketika mengawali itu kita harus berhadapan terutama dengan pola pikir sebagian besar teman-teman guru menganggap kita aneh ketika menghadirkan organisasi baru dengan nama IGI. Ya, dirasa aneh saja. Dan ada beberapa yang malah berkonsekuensi terhadap pertemanan. Ya, tapi dengan seringnya kami saling menguatkan, berhimpun, kita tetap meyakinkan diri kita bahwa ini tidak ada lain adalah kepentingan untuk peningkatan kompetensi guru, tidak ada yang lain. Dan saya secara pribadi tidak akan lupa. Kenapa? Karena saya bisa katakan pengorbanan saya dengan IGI waktu itu, kalau saya boleh cerita, ini sifatnya sangat pribadi sebenarnya. Saya sampai melewatkan keputusan kesempatan untuk lanjut. Pertama kesempatan itu datang untuk studi lanjut di Amerika, untuk S2, dan kemudian S2 ke Prancis. Itu datangnya beruntun. Pak. Hanya jarak 2 minggu saya dikonfirmasi bagaimana mau berangkat. Nanti kalau dengan peluang studi di Amerika itu saya dihubungi dengan salah satu UPT bahasa yang ada di Universitas Negeri di Sulawesi untuk persiapan itu gitu. Berikutnya, 2 minggu berikutnya datang saya ditelepon dari Pusat Kebudayaan Perancis di Jakarta. Saya harus mengikuti pelatihan bahasa Perancis selama 8 bulan. Dan itu semua scholarship, beasiswa. Entah energi apa yang membuat saya, karena waktu itu IGI masih ke dalam rintisan, hati saya itu lebih berat. Saya tidak boleh meninggalkan ini. IGI saya dengan teman-teman masih merintis ini, merintis ini. Saya bilang, saya kadang merenung, termasuk besar sekali maksud pengorbanan itu, karena ya setelah saya pikir-pikir sekarang banyak loh orang yang ingin punya kesempatan dapat seperti itu, punya studi beasiswa. Tapi ya saya bilang sudahlah, itu hidup semua pilihan-pilihan. Tapi saya juga tidak berkecil hati kemudian bahwa tumbuh dan berkembangnya IGI di Sulawesi Tenggara sedikit banyak saya secara pribadi punya kontribusi, meski itu tidak saya sendiri. Tentunya teman-teman saya juga tidak bisa berjuang seorang diri kalau tidak ada dukungan dan support dari teman-teman seperti begitu. Betul-betul Bapak telah memberikan pengalaman yang luar biasa, tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara, utamanya untuk Ikatan Guru Indonesia, dan itu bukan hal yang mudah. Dan Bapak termasuk orang yang sangat loyalitas karena telah secara pribadi mengorbankan yang seharusnya Bapak gapai, melanjutkan pendidikan di luar negeri, tetapi karena merasa ada tanggung jawab yang besar untuk Ikatan Guru Indonesia, sehingga Bapak lebih mengutamakan sebagai Ketua IGI. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, Pak, dan jarang orang yang ingin melakukan. Dan saya berharap sebenarnya, kenapa saya berharap cerita ini juga bisa dalam beberapa kesempatan saya juga sering bagi dengan teman-teman IGI di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Kita ingin berbagi energi positif bahwa IGI itu, kalau kita ingin tumbuh dan berkembang semakin besar dan semakin besar, ya kita harus punya militansi. Dasar militansi kita bahwa tidak ada keraguan IGI itu untuk perbaikan kompetensi guru. Tidak ada yang lain. Benar. Gitu. Mungkin sebagai penutup, Pak, apa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman IGIers di Indonesia sebagai penguatan, sebagai motivasi agar mereka lebih istilahnya militan menjadi IGIers, karena kita pasti tahu bahwa tantangan ke depan itu jauh lebih besar lagi. Baik. Saya ingin bilang ke teman-teman begini, kalau teman-teman guru ingin menumbuhkan kompetensi, belajar dan saling membelajarkan, tidak ada salahnya tetap di IGI. Dan percayalah bahwa dengan di IGI kita bisa tetap sebagai ladang pahala kita menjaga itu. Tetap jaga semangatnya. Mari di IGI ini kita punya kesempatan untuk punya kontribusi besar bagi perbaikan pendidikan kita. Begitu. Terima kasih, Pak, atas motivasi dan dukungannya untuk teman-teman IGIers di Indonesia, dan buat Bapak dan Ibu semua, dan bukan hanya untuk teman-teman IGIers, untuk seluruh guru di Indonesia, mari kita terus meningkatkan kompetensi, utamanya di bidang pendidikan, dengan terus meningkatkan kapabilitas diri kita dalam berbagai hal, bukan hanya dalam bidang pendidikan saja.
dan IGI akan terus maju untuk meningkatkan kompetensinya dalam pendidikan di Indonesia. Demikian podcast kita hari ini bersama Bapak Jasmin Suryadi. Beliau adalah Kepala Sekolah Inspiratif dari Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.